semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Jonathan Simanjuntak dengan NIM 210306103, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan saya di sini membuat video praktikum biokimia yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Vidiana Sari SPT MP mengenai metabolisme mineral, vitamin, dan uji kandungan vitamin C. Masuk pada bagian pertama yaitu pertanyaan mengenai mineral. Yang pertama soalnya ada pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Dan jawabannya di sini adalah mineral ini adalah zat padat anorganik yang terbentuk di alam secara anorganik yang mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Mineral tersebut tersendiri merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak. Pemberian mineral ini yang cukup diharapkan akan memberikan pengaruh yang besar pada ternak seperti pertambahan bobot badan, meningkatkan efisiensi pakan, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan stres, dan memperbaiki sistem reproduksi pada ternak sehingga ternak bisa bereproduksi secara potensial genetiknya. Lalu berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi menjadi dua, ada mineral makro dan mineral mikro. Dan secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi, dan mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan konsentrasi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan osmotik, bagian dari hormon, atau sebagai aktivator enzim. Bisa juga mengatur metabolisme dan sebagai alat transport zat makanan ke dalam tubuh dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Lalu masuk ke dalam soal yang kedua. Soal yang kedua itu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, berdasarkan jumlahnya, mineral ini dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis mineral makro dan mikro dan fungsinya. Dan yang pertama ada mineral makro. Di sini yang pertama yang termasuk mineral makro itu ada kalsium atau Ca. Kalsium juga ini disebut sebagai zat kapur yang kita kenal, berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi serta memiliki peran dalam memfasilitasi otot pada tubuh ternak seperti sapi dan ternak-ternak ruminansia lainnya maupun ternak unggas. Lalu yang kedua ada magnesium yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah yang berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. Lalu yang ketiga ada fosfor yang berfungsi untuk mempenuhkan tulang dan gigi. Lalu yang keempat ada natrium yang berfungsi sebagai pembentuk garam di dalam tubuh dan sebagai penghantar impuls dalam serabut saraf dan tekanan osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan sel dengan cairan yang ada di sekitarnya. Lalu masuk ke dalam mineral mikro, yang pertama itu ada besi atau Fe yang berfungsi untuk absorpsi transport O2 ke dalam sel-sel. Zat besi ini juga merupakan komponen yang aktif dalam beberapa enzim yaitu sitokrom perioksidase dan katalase. Selain itu, zat besi ini berfungsi sebagai mediator untuk proses-proses oksidasi. Lalu ada tembaga atau Cu yang berguna sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah merah. Yang ketiga ada seng atau yang dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon-hormon penting juga sebagai pemelihara beberapa jenis enzim dan sebagai hormon aktivitas indera pengecap. Lalu yang keempat ada mangan atau Mn yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh ternak sapi dan sistem reproduksi. Lalu yang kelima atau yang terakhir untuk mineral mikro ada kobalt yang memiliki fungsi untuk pembentuk pembuluh darah. Baik, selanjutnya masuk pada bagian yang kedua yaitu pertanyaan mengenai vitamin. Dan soal yang pertama yaitu ada jelaskan pengertian dari vitamin.
Jawabannya di sini adalah vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh ternak agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum, yang dimaksud vitamin dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai senyawa organik yang terdapat di alam. Yang kedua, sebagai komponen bahan makanan namun berbeda dengan karbohidrat, lemak, protein, dan air. Yang ketiga, terdapat dalam bahan pakan dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, merupakan nutrien esensial. Lalu untuk soal yang kedua berbunyi, apa sifat-sifat umum dari vitamin? Dan jawabannya adalah sebelumnya berdasarkan kelarutannya, vitamin ini dibagi menjadi dua jenis. Ada vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan ada vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam lemak itu dapat disimpan di tubuh dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Karena kelebihan lemak dapat menyebabkan toksik bagi tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan oleh tubuh, sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Seperti kelebihan vitamin C akan segera diekskresikan melalui feses. Lalu untuk sifat-sifat vitamin yang larut dalam lemak di antara lain, ada yang pertama yaitu terdiri dari unsur CHO atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua diserap oleh bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi larut dalam lemak. Lalu yang ketiga dikeluarkan melalui feses dan diekskresikan lewat feses. Lalu yang keempat, sifatnya kurang stabil karena dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Yang kelima dan yang terakhir adalah secara fisiologis vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya, sifat umum untuk vitamin yang larut dalam air seperti yang pertama itu ada tidak hanya tersusun oleh unsur CHOSN atau CO. Yang kedua, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contoh, triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin ini tidak disebut sebagai provitamin. Lalu yang ketiga, terdapat di semua jaringan. Dan yang keempat, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi. Karena setiap vitamin ini ada setiap jaringan hidup dan tersedia dan dibutuhkan. Yang kelima, diserap oleh proses difusi, yang artinya penyerapan sederhananya seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Dan keenam, sebagai prekursor enzim atau zat perangsang enzim. Lalu yang dilanjut soal ketiga, yaitu ada jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsi pada tubuh ternak. Dan jawabannya adalah yang pertama ada vitamin A, yang merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Dan fungsi vitamin A pada ternak adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata dan organ reproduksi, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit ternak. Dan yang kedua ada vitamin D, yaitu adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D juga dikenal dengan nama kalsiferol. Fungsi vitamin ini adalah bermanfaat pada ternak, sapi, dan unggas, yaitu untuk memperkuat tulang, paruh, kuku, dan kerabang telur untuk unggas. Dan vitamin D ini juga membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Lalu ada vitamin E. Yang ketiga ada vitamin E yang nama umumnya untuk dua kelas molekul yaitu tokoperol dan tokotrienol, yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E pada ternak sapi ini merupakan antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah, meningkatkan daya tetas telur untuk unggas, dan mengurangi angka kematian embrio dan sebagai antioksidan. Lalu ada vitamin K. Vitamin K ini merupakan vitamin yang larut dalam air. Vitamin K ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan dan mempercepat pembekuan darah pada luka dan membantu proses peningkatan kalsium yang penting bagi tulang dan kerabang telur pada unggas. Lalu ada vitamin B. Vitamin B ini termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin B ini berfungsi untuk menjalankan fungsi pada tubuh sapi. Dapat memproduksi energi yang dibutuhkan pada ternak dalam tubuh dan beraktivitas, dan membantu pemeliharaan kesehatan saraf dan otot dalam tubuh ternak seperti rumenansia, dan untuk membuat dan menggunakan
penggunaan protein. Lalu ada vitamin C, adalah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit pada ternak. Vitamin C ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penetral racun, non-radikal bebas, dan sebagai anti stres pada unggas seperti ayam. Melakukan uji sederhana pada kandungan vitamin C pada makanan. Di sini sudah ada alat bahan yang saya gunakan. Di sini ada 5 bahan yang saya gunakan. Yang pertama di sini bahan pertama ada saripati jeruk. Lalu yang kedua di sini ada saripati nanas. Lalu yang ketiga di sini ada saripati jambu biji. Lalu untuk hijauan pakan ternak di sini ada saripati daun petai Cina. Lalu yang terakhir di sini ada saripati daun rumput gajah. Lalu ada iodin. Ada sendok juga di sini gunakan untuk mengaduk. Dan yang terakhir di sini ada 5 gelas yang telah saya isi air. Metode yang saya gunakan di sini adalah setiap gelas ini yang sudah berisi air akan saya teteskan 5 tetes iodin. Yang selanjutnya nanti saya akan masukkan setiap sampel, bahan sampel masing-masing pada setiap gelas. Lalu kita akan aduk. Lalu kita akan melihat apakah airnya akan menjadi jernih, apakah menjadi keruh. Di sini saya akan teteskan 5 iodin. 5. Baik, di sini ketika sudah kita teteskan, di sini bisa terlihat air ini akan menjadi berwarna keruh. Dan selanjutnya kita akan masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Yang pertama di sini ada saripati jeruk. Kita masukkan secukupnya ya, maksudnya bisa sedikit aja. Dan kita bisa aduk di sini. Nah, kita lanjut ke sampel yang kedua. Di sini ada saripati nanas. Lalu selanjut ke sampel ketiga, di sini ada saripati jambu biji. Lalu di sini ada hijauan pakan ternak yaitu daun petai Cina. Lalu di sini ada yang terakhir daun rumput gajah. Masukkan sedikit. Nah, bisa dilihat dari setiap masing-masing gelas. Di sini yang pertama ada saripati jeruk. Di sini bisa terlihat air cenderung menjadi lebih jernih. Berarti bisa kita dan yang kedua di sini cairan saripati nanas kita bisa melihat warnanya juga cukup cenderung lebih jernih. Di sini juga yang sampel ketiga bisa kita lihat. Yang sampel jambu biji kita bisa melihat juga di sini cairannya cukup bisa dibilang jernih. Akan tetapi pada hijauan pakan ternak pada sampel 4 ini warna hijau air agak mendekati ke warna keruh dan iodin tidak dapat teroksidasi secara sempurna. Dan pada sampel yang terakhir juga sama seperti ini. Bisa dilihat di sini warnanya cenderung keruh. Jadi kita bisa simpulkan di sini dari setiap bahan yang kita coba, di sini jeruk memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Dilanjutkan pada jambu biji yang memiliki kandungan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada nanas di sini. Lalu yang keempat daun petai Cina. Lalu yang kelima adalah
saripati rumput daun gajah. Di sini bisa terlihat warnanya. Hal ini bisa terjadi karena iodin ini bisa bereaksi pada vitamin C, yaitu dengan mengoksidasi vitamin C itu sendiri, sehingga bisa membuat setiap bahan makanan ini menjadi lebih jernih. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.